semuanya, kembali lagi di Mind Vibe Podcast. Ngobrol santai tapi maknanya dalam. Oke, jadi teman-teman, hari ini aku kedatangan tamu dari Himpunan Mahasiswa Psikologi. Halo Kak. Halo. Jadi langsung aja aku mau Kakak memperkenalkan diri, terus divisi mana dan sekarang kesibukannya apa nih? Oke, sebelumnya halo, perkenalkan nama saya Muhammad Rizaf Firaya Alfirdas. Saya sendiri di Himpunan Mahasiswa Psikologi. Alhamdulillah jadi ketua umumnya. Oh, ketuanya. Jadi saya ketua dari Himpunan Mahasiswa Psikologi Universitas Indonesia Membangun. Nah, kalau untuk kesibukan sendiri selain berkuliah ya, karena di semester 6 ini kita masih wajib buat ngambil mata kuliah beberapa. Dan saya ngambil 2 mata kuliah. Di luar itu juga saya magang di Biro Psikologi sih. Oh, udah berapa lama Kak kira-kira magangnya? Magang yang semester ini baru 6 bulan, 2 bulan. Baru 2 bulan. 2 bulan. Nah, kira-kira mata kuliah yang Kakak ambil tuh apa tuh kalau boleh tahu? Untuk semester ini Untuk semester ini ada kode etik psikologi sama perancangan pelatihan. Oh, perancangan pelatihan tuh kira-kira aku boleh tahu sedikit nggak nih apa yang dibahas di apa sih perancangan itu? Oke, kalau perancangan pelatihan sendiri sih ini mata kuliah untuk penjurusan ke IO ya, industri dan organisasi. Jadi di sini tuh kita sama-sama belajar buat melatih bagaimana seorang pekerjaannya itu seperti apa. Jadi tugas utamanya untuk melatih sih sebenarnya. Oh, gitu. Oke. Setelah itu apa? Tadi ada apa lagi, kode etik ya? Kode etik Kalau psikologi. kode etik itu maksudnya kayak gimana? Nah, kode etik psikologi ini simpelnya sih seperti undang-undang bagi seorang psikolog. Oh, gitu. Jadi psikolog juga punya beberapa undang-undangnya, itu pasal-pasal, aturan-aturan seperti misalnya aturan nggak boleh untuk menyebarluaskan data atau hasil dari alat ukur atau hasil dari wawancara klien, hasil dari ambil data klien. Nah, itu ada masuk di kode etik. Jadi kita sebagai psikolog juga punya undang-undangnya. Berarti sama kayak jurusan hukum kayak gitu ya? Betul ya, kode ada etiknya undang-undangnya. Ya. Undang-undangnya. Betul. Oke, menarik ya, menarik. Jadi Kakak ini kan di Himpunan Mahasiswa Psikologi. Ya, betul. Jadi HIMA sendiri tuh apa sih menurut Kakak? Himpunan Psikologi simpelnya itu tuh bukan cuma sebuah organisasi aja. Di HIMA juga kita sama-sama buat belajar, terutama anggota HIMA-nya sendiri. Kita sama-sama buat belajar bagaimana caranya berorganisasi, bagaimana caranya untuk kita mengembangkan kemampuan interpersonal, bagaimana caranya kita buat belajar public speaking juga kita sama-sama belajar di sana. Berarti itu tuh nggak hanya organisasi gitu ya? Betul. Kadang mengadakan apa ya sih kayak event-event. Iya, event-event kayak Ya. gitu. Berarti itu sering ya diadain? Sering, yang terakhir kali di bulan Ramadan kemarin. Oh ya. Yang seminar, itu bareng dengan buka puasa bersama. Berarti kalau misalnya banyak seminar kayak gitu yang diundangnya memang dosen dari sini atau bisa jadi dari luar? Kita untuk seminar sendiri kebanyakan memang dosen dari kita sendiri. Tapi yang Ramadan kemarin itu kita alhamdulillah bisa ngundang dari luar. Dia tuh ada Teh Dania namanya. Dia dari lulusan Universitas Indonesia. Oh, dari UI ya? UI. Ya. Mungkin next kita bisa undang Teh Dania mungkin ya. Bisa, itu boleh. Oke. Terus kenapa Kakak bisa tertarik masuk HIMA? Awalnya tuh kenapa gitu bisa tertarik? Menarik nih. Oke, sebelumnya sih sebenarnya saya tuh dari SMP. Dari SMP tuh udah tertarik dengan yang namanya organisasi. Oh, iya. Jadi dari SMP tuh saya ada ikut organisasi kepramukaan. Nah, di SMA juga ada ikut organisasi OSIS juga. Kebetulan di sana juga saya jadi ketua divisi lagi. Nah, dari situ mulai tumbuh rasa-rasa bahwa wah, seru juga nih masuk organisasi, bisa kenal banyak orang, bisa mengembangkan kemampuan public speaking juga dari organisasi ya. Nah, dari situ dan juga pas pertama daftar ke Inaba, selain daftar yang saya lihat itu ada Instagram dari Himapsi Inaba sendiri. Nah, dari situ wah,
sebenarnya saya harus masuk nih ke organisasi ini, terus juga harus mengeluarkan kemampuan yang saya punya buat Himap Sinaba. Kayak gitu sih. Berarti emang dari dulu udah produktif ya emang. Udah sih, ya. alhamdulillah bagus lah ya. Iya bagus ya. Enggak yang apa kalau misalnya kuliah pulang kayak gitu aja. Nggak. Dari sekolah udah organisasi banyak gitu kan. Jadi nggak terlalu apa ya? Terlalu mengurung diri di zona nyaman lah gitu kan. Betul. Jadi keluar gitu Iya, ya. ya. Jadi mengembangkan diri juga kan ya. Kalau nggak salah tuh aku pernah dengar Hima juga baru diaktifkan lagi ya. Iya betul. Itu tuh kenapa kira-kira, atau kayak mungkin emang nggak ada pengurusnya atau kayak gimana gitu. Oke, sebenarnya Hima sendiri ini ada atau dibangun tuh didirikan pada tahun 2000 kalau nggak salah, itu 2022 awal. Pas COVID ya. Nah, Iya. betul. Dan itu di angkatan pertama, pendirinya iya, dari angkatan pertama, karena psikologis sendiri di Inaba angkatan pertamanya itu tahun 2021. Iya. Nah, semenjak 2022 sampai ke 2023 pertengahan itu alhamdulillah kegiatannya masih ada. Cuma dari 23 ke 24, 25 itu sedikit terganggu karena beberapa hal. Yang pertama mungkin kepengurusannya itu dari angkatan pertama yang dimana saat itu mereka sibuk magang juga. Ya, jadi nggak keurus lah gitu ya. Sibuk magang juga, jadi sedikit hiatus lah. Nah, tahun kemarin di 2025 bulan Juli ada musyawarah besar lagi bersama dosen-dosen psikologi. Itu untuk membangun kembali himpunan mahasiswa psikologi. Nah, yang jadi pengurusnya itu kami dari angkatan 2023. Gitu. Berarti Jadi kakak udah 2 tahunan ya? Betul, berarti udah ya? 2 tahun di Hima dan hiatus 1 tahun setengah mungkin ya, dan kembali aktif Juli kemarin. Oh, berarti baru banget. Baru Iya. banget. Gitu. Apa sih untuk apa sih ya? Open membernya tuh kira-kira emang hanya untuk mahasiswa semester atas apa gimana? Untuk open recruitment-nya ya. Open recruitnya gitu. Oprek-nya itu untuk bebas mahasiswa yang penting di bawah semester 5. Jadi kita sebenarnya pengen di bawah semester 5 itu karena agar anggota-anggotanya ini bisa mengikuti dengan baik, karena kan semester 5 ini udah ada magangnya. Iya benar, sibuk jadi, ya. Iya, jadi sibuk. Makanya kita dimaksimalkan maksimal semester 4 untuk anggotanya. Maksimal itu ya. Maksimal, berarti. ya. Berarti emang untuk kayak semester 1, semester 2 tuh boleh gitu. Boleh sekali. Oke. Dan itu tuh emang selalu dibuka atau ada bulan tertentunya gitu? Sebenarnya kita dari Hima sendiri itu ada kalendernya sendiri. Oh, ada kalendernya. Kapan opreknya, kapan pengangkatan anggotanya. Karena di Hima sendiri nanti setelah oprek itu kita nggak langsung jadi pengurus. Itu ada yang namanya anggota magang. Jadi anggota baru itu kita dimasukkan di anggota magang terlebih dahulu. Kita lihat dia tuh punya kemampuan ke yang mana, ke divisi apa. Intinya seleksi alam lah Oh kayak iya, gitu. seleksi dulu kayak gitu. Betul. Itu kira-kira berapa lama kok kayak gitu? Untuk menjadi anggota Iya. magang sendiri ya, itu bisa 3 bulan sampai 4 bulanan. Lumayan juga ya. Lumayan. Karena kan Hima sendiri masih baru ya, dan Iya. kita juga mau menciptakan orang-orang yang memang kompeten juga. Iya. Nggak asal apa sih simpen nama gitu Betul, ya. nggak asal masuk Iya, aja. nggak asal nggak masuk asal. ya. Iya. Bagus sih, bagus. Jadi apa sih, ada seleksinya juga. Kita bisa tahu orang-orang ini kan memang dia aktif, produktif kah, atau memang dia hanya untuk kayak masuk untuk malas-malasan Betul. aja, cari nama doang. Ada yang nitip Iya, nama supaya iya. kelihatan punya organisasi kayak gitu. Banyak ya kayak gitu, banget banyak pasti. Oke. Terus menurut kakak tuh kira-kira seberapa penting Hima di kampus? Oke, seberapa penting Hima di kampus? Sebenarnya di kampus sendiri kan kita tujuan utamanya untuk belajar mata kuliah ya. Nah, ada beberapa hal yang kita nggak diajarin di mata kuliah. Salah satunya kemampuan berorganisasi. Nah, kan kebanyakan kita ambil mata kuliah psikologi manajemen itu ada di semester 2 pas angkatan saya kalau nggak salah semester 1. Itu di situ diajarkan secara teori bagaimana kemampuan berorganisasi yang baik. Nah, tapi secara praktiknya belum.
Nah, makanya Hima tuh penting banget buat teman-teman nih semua yang anggota atau mahasiswa psikologi nih, mau belajar organisasi itu bisa masuk himpunan mahasiswa psikologi. Iya. Kita belajar di sana, belajar banyak juga. Kita belajar public speaking juga, belajar kemampuan berpendapat juga karena kan di organisasi nggak akan cuma diem-diem aja ya. Iya, Jadi kita benar. juga ada mungkin debat-debat dikit. Iya, debat ada ya. Itu Gitu. sama itu proses belajar juga. Kayak gitu sih. Penting banget. Itu penting banget teman-teman berorganisasi sejak sekarang. Mungkin kalau teman-teman yang malu, mulai sekarang harus bisa bangkitin rasa organisasi itu. Jadi kayak biar kalian nggak apa sih namanya, nggak terkurung dalam diri kalian. Betul. Jadi kalian harus bisa keluar berorganisasi, kenal sama yang lain Betul, kan. betul Relasinya banget. pasti banyak banget Betul, dong. lewat organisasi kita bisa kenal organisasi lain loh. Iya. Dari luar Inaba kita Iya. kenal banyak banget. Berarti kalau misalnya untuk kayak ngadain acara, kira-kira udah sampai luar kampus gitu? Alhamdulillah kita acara kemarin sudah sampai luar kampus. Jadi kita buka seminar tuh udah bisa ngundang atau ngajak dari luar kampus. Keren ya. Kalian kalau mau join Inaba, join sekarang ya. Ada Hima soalnya. Oke. Jadi mungkin kita masuk ke pertanyaan lebih dalam lagi ya. Oke. Lebih isinya lagi. Kenapa sih zaman sekarang tuh masih ada aja orang yang nggak melek akan mental health? Jadi kayak masih ya udah mereka tuh masih kesampingkan itu loh, kayak apa sih gitu. Mungkin yang kayak gitu doang mah lebay kayak gitu kan. Pasti ada aja kan orang kayak gitu. Oke, kenapa ya? Karena kalau misal kakaknya tahu nih, banyak banget di sosmed yang bilang ketika ada orang yang posting terkait mental health itu bilang, wah kurang iman nih Oh katanya ya. iya, iya pasti. Wah, kurang iman katanya, kurang berdoa katanya. Iya. Wah, padahal mah yang namanya mental health atau kesehatan mental itu perlu diperhatikan. Perlu kita perbaiki atau kita obati apabila diperlukan. Kenapa? Karena sebenarnya di dalam diri manusia itu juga kan ada yang namanya jiwa. Iya. Psikologi sendiri kan belajar tentang kejiwaannya. Nah, ketika misal jiwa itu ada bermasalah, misal katakan kita masalahnya bipolar. Bipolar itu ada dua periode. Ada mania sama depresi. Nah, ketika periode mania, bipolar ini akan berperilaku impulsif. Oke. Kadang dia nggak bisa tidur dan nggak bisa tidurnya itu bisa berminggu-minggu. Nah, kalau misal didiamin aja atau didiamkan, itu kan bisa sangat mengganggu ya, betul ya. Iya. Dan juga ada episode depresinya. Di sini dia depresi, merasa sendiri, merasa tidak ada yang memperhatikan. Jadi ada 2 episode atau periode di bipolar sendiri. Nah, ketika seorang bipolar didiamkan saja atau tidak diobati itu kan sangat mengganggu ya. Iya. Nah, kalau udah kayak gini bukan lagi kurang iman, bukan lagi lebay lagi. Iya. Ini memang perlu ditangani, gitu. diobati seperti itu. Berarti kalau orang bipolar itu ya memang mungkin dia nggak bisa selalu mengontrol dirinya gitu ya. Betul. Jadi emosi gitu yang mempermainkan dianya gitu. Singkatnya mood swing. Jadi Iya, mood mood swing swing ya. ya. Itu yang apa ya, ekstrim mungkin ya Betul, mood ya. swingnya. Gitu ya. Berarti nggak selalu tuh dikaitkan dengan agama gitu. Iya, ya kan? benar banget. Bahkan di agama sendiri kan, nah terkadang kan jiwa itu kan atau masalah psikologi kebanyakan soal kesedihan. Iya. Nah, sebenarnya di Al-Quran juga ada disebutin, wala tahzanu, janganlah bersedih. Atau ada juga salah satu ayat Al-Quran bahwa semua itu ada penyakit dan setiap penyakit ada obatnya. Nah, sebenarnya mau itu penyakit mental, mau itu penyakit fisik, itu perlu banget diobati. Jadi nggak boleh didiemin aja. Iya. Karena kan apalagi kalau penyakit fisik itu atau penyakit psikis itu ketika lama nggak diobati itu bisa langsung berkaitan dengan penyakit psikis. Misal ketika banyak pikiran kita jadinya migrain. Iya, Atau iya. banyak juga yang larinya ke lambung. Oh Jadi iya. Banyak tuh yang kayak gitu banyak sekarang banget. ya. Iya, makanya kita nggak bisa diam aja nih. Iya. Apalagi kalau misal ada teman kita yang memang denial Iya. terkait hal itu, kita bisa tuh bantu supaya buat dia berobat, buat dia percaya bahwa dia tuh perlu penanganan loh, kayak gitu. Tapi ada aja kan kayak, aku nggak mau ke psikolog, aku nggak mau ke psikiater karena takut dianggapnya aku gila. Aku nggak kenapa-napa, kan banyak kan kayak gitu kan. Ah. Seharusnya jangan ya, karena emang kalau misalnya memang
udah apa ya, tahu dirinya bermasalah harus segera diobatin. Betul, gitu ya. betul. Nih kayaknya ada suatu hal yang perlu aku kasih tahu nih. Oh, Kayaknya boleh ini banget, boleh banget. pertama kali aku ngebongkar. Oke. Ini pertama Seru kali nih, seru. banget nih. Oh iya Kak, kalau mau ada pesan langsung ke kamera ini aja ya. Oke. Oke nih, ini kayaknya pertama kali banget dan aku udah percaya banget bahwa ini saatnya aku kasih tahu. Apa tuh kira-kira? Sebenarnya aku juga pasien dari psikiater. Oh, kenapa tuh Kak kira-kira? Aku udah hampir 2 tahun bipolar. Bipolar itu Iya. ada tingkatnya nggak? Ada tingkatnya ya? Iya, betul. Oke, yang Kakak alami sendiri gimana? Kalau saat ini aku lagi ada di fase mania sendiri. Jadi udah beberapa hari ini susah tidur. Dan itu kayak sudah berapa lama? Udah dari tahun kemarin ya, awal tahunan, udah hampir akhir tahun 2024 berarti. Itu baru pertama kali nih dikasih tahu ke publik ya. Awalnya tuh kenapa bisa gitu? Kakak bisa mengetahui aku ada bipolar. Sebenarnya awalnya sih waktu itu pernah banget nggak tidur beberapa hari, bahkan berminggu-minggu tuh susah banget yang namanya tidur. Dan udah coba konsul juga, dan katanya ini perlu penanganan lebih lanjut ke psikiater untuk dikasih obat. Nah dari situ mulai sampai hari ini bahkan masih minum obat. Berarti terusan gitu ya? Terus iya betul. Jadi ya buat teman-teman kalau misal merasa, tapi ini jangan self diagnose Iya, ya. nggak boleh ya, nggak boleh. Nggak boleh self diagnose. Kalau misal merasa ada permasalahan di jiwa teman-teman nih semuanya, itu bisa segera buat konsultasi. Itu bisa buat coba berobat juga, baik itu fisik atau Iya. psikis juga perlu. Iya, perlu banget ya. Jadi jangan diem-diem aja ya. Betul banget. Takutnya malah menjalar ke penyakit-penyakit lain. Benar kan? banget. Jadi tuh awalnya dari insomnia kayak gitu yang berlebihan gitu. Bisa ya. berlebihan. Jadi teman-teman yang punya insomnia berlebihan, nggak tidur bahkan seminggu, coba dicek deh ke psikolog. Takutnya ada apa-apa kan kita nggak tahu ya. Gitu. Jujur aku juga kaget gitu. Iya, ini pertama kali mungkin ya di sini karena supaya teman-teman juga mawas diri Iya. terkait Bisa hal-hal seperti itu, awareness ada. Iya. Dan itu tuh kakak menerimanya tuh gimana sih? Awalnya sih ketika memang pertama kali didiagnos memang denial ya. Pasti denial ya. Kok bisa gitu kan orang sekeren aku gitu misal. Orang sekeren aku ada penyakit seperti ini ya gitu kan. Tapi setelah beberapa kali konsul kata dokternya nggak apa-apa, namanya juga manusia kan ya. Iya. Manusia punya beberapa permasalahan. Nah, yang kamu lalui ini ya, untuk buat kamu belajar juga kata dokternya gitu. Nah dari situ aku jadi mulai ngerti, oh iya ya, jadi tanpa berobat, kalau tanpa berobat kan bisa menjadi bermasalah yang Iya. berat lagi ya. Makanya kata dokter pun kamu harus bersyukur kalau kamu bisa berobat gitu. Jadi ya emang awalnya denial banget, tapi setelah dikasih pengertian dari dokter semuanya berjalan baik Iya. sampai hari ini sih. Menerima aja gitu. Betul. ya. Tapi dari banyaknya teman kakak misalnya ada yang tahu nggak tentang penyakit gitu? Kalau dari temen ada yang deket-deket aja. Yang deket-deket aja. Iya, dari keluarga pun hanya adik doang yang tahu. Berarti orang tua gitu nggak tahu. Kebetulan udah nggak ada orang tua juga. Maaf ya kak nggak Gak tahu. apa-apa. Oke. Dan itu tuh awalnya memang stres atau gimana bisa nggak tidur itu tuh? Kalau misal memang lagi masuk depresi, itu bisa stres banget gitu. Jadi kadang merasa sendiri, kadang parahnya sih merasa pengen bunuh diri. Itu Kalau tuh yang bipolar. paling sering orang ini ya Betul. kayak bunuh diri karena ya mereka nggak tahu apa yang sedang mereka alami. Benar. Pikirannya itu kan Benar. pasti kayak complicated banget lah. Iya. Makanya ketika memang lagi banyak pikiran gitu atau ada pikiran yang mengganggu, sebaiknya cerita loh. Iya. Kalau nggak percaya atau belum percaya ke psikolog atau ke psikiater, bisa cerita ke teman dulu. Iya. Jadi bisa cerita ke kawan atau CS-nya lah bahasa sekarangnya, sahabatnya, supaya semuanya tuh dikeluarkan dari kepala, supaya nggak ada pikiran-pikiran jelek seperti tadi bunuh diri. Iya. Karena ya banyak banget aku lihat tuh kasus-kasus bunuh diri ya yang kemarin-kemarin yang di jembatan apa sih yang itu? Yang di Pasopati banyak Iya, ya. itu kayak
kasihan banget, mana masih muda juga kan, kayak mereka udah punya pikiran kayak gitu kayak apakah memang tidak dirangkul oleh sekitarnya atau gimana, kita nggak tahu ya. Iya, sebenarnya kadang itu kalau masalah dirangkul atau tidak sebenarnya balik lagi ke si individunya. Kalau misal dia udah cerita mah pastinya dirangkul kan ya. Iya. Tapi kalau misal dia malah menutup diri, tidak mau cerita kemana-mana, kan itu akhirnya dia jadi beban sendiri. Iya, pasti. Pada akhirnya membuat diri dia berbuat sesuatu yang nggak boleh dilakukan. Sayang banget gitu ya. Iya, sayang banget sama diri sendiri itu. Ini menarik banget ya, kakaknya bisa dibilang belum pernah ngomong ini kemana-mana, dan ini eksklusif pertama kali di podcast kita. Tapi kakak nggak apa-apa dengan adanya itu kayak diceritakan gitu, nggak apa-apa. Jadi sebenarnya balik lagi kita buat edukasi bareng-bareng aja lah ya, untuk sharing-sharing ya teman-teman. Jangan disalahgunakan, apalagi self diagnose itu nggak boleh banget. Boleh. Kalau memang kalian merasa ada yang salah dengan kalian, sekali lagi pergi ke psikolog. Nggak apa-apa banget, psikolog tuh baik semua kan. Betul banget. Nggak ada psikolog yang ngejudge, termasuk kita. Oke. Dari sudut pandang kakak nih, kayak sebagai mahasiswa psikolog ya, pasti banyak banget kan yang sering disalahpahamin gitu ya, kayak contoh kecilnya psikolog bisa baca pikiran orang nih gitu, itu kan salah ya, menurut kakak gimana? Oke, sebenarnya psikolog itu bukan baca pikiran. Kalau baca pikiran kan kayak istilah kita langsung lihat orang, wah dia CEO nih, atau wah dia orang kaya. Enggak, sebenarnya psikologi itu lebih membaca perilaku. Misalnya dari mimik muka, dari cara dia tersenyum tuh seperti apa. Salah satu mungkin di mata kuliah di mata kuliah semester 3 kalau nggak salah itu ada yang belajar tentang mimik muka. Nanti tentang perilaku itu dipelajari di situ. Jadi misal perilaku demikian, apa sih artinya, itu dipelajari. Sebenarnya psikologi itu membaca perilaku bukan pikiran. Makanya banyak banget orang-orang yang bilang bahwa psikologi itu mau jadi dukun katanya. Padahal mah enggak gitu kan ya. Psikologi itu kita memahami individu dari perilakunya. Gitu. Tapi psikolog nih misalnya, kalau misalnya ada yang berbohong gitu bisa ketahuan nggak sih atau gimana? Sebenarnya kalau ada yang berbohong atau enggak mungkin balik lagi ya, saya sendiri kurang tahu. Cuma sebenarnya sih kalau dilihat dari mimik muka mungkin ada ya pembelajaran terkait hal itu ya. Cuma dari individu saya sendiri masih belum tahu terkait itu. Gitu. Jadi kayak ya udah, kita hanya mempelajari perilaku manusia aja. Betul. Gitu ya. Nggak sedalam itu ya. Gitu. Apa yang bikin kakak tertarik untuk masuk psikologi? Ini juga bisa jadi cerita nih. Sebenarnya aku tuh lebih tertarik ke dunia kedokteran. Cuma kesalahan aku waktu SMA masuknya IPS. Oh iya, dulu kan IPA boleh masuk kedokteran kayak gitu ya. Dulu IPA harus kedokteran. Kedokteran harus IPA ya. Nah, kesalahan aku masuk IPS. Akhirnya muter otak tuh waktu kelulusan dari SMA. Ini pengen tetap masuk ke kedokteran. Cuma kan IPS apa ya kira-kira. Nah, ada sekali jurusan psikologi. Wah, kayaknya ini bisa nih. Jadi itu alasan paling utama sih. Karena masih dunia kesehatan. Iya, walaupun kesehatan jiwa ya. Betul. Kalau misalnya kakak seandainya menjadi dokter, kira-kira mau jadi dokter apa? Dokter ya. Dokter sendiri karena memang melihat keadaan di lingkungan, lebih tertarik ke dokter penyakit dalam. Oh, penyakit dalam. Benar. Karena melihat lingkungan sekitar gitu ya, betul, punya penyakit kayak gitu. Yang perlu butuh tahap tersebut. Tapi sama aja kok, psikolog juga dokter ini kan apa sih, dokter kejiwaan gitu ya. Betul, sama. Di dalam diri manusia gitu kan. Oke. Dan hal apa yang kayak ketika kakak sadar ternyata emang ilmu psikolog tuh penting banget kita terapin di kehidupan kita sehari-hari? Menarik nih. Kapan aku sadar bahwa psikologi ini penting buat
ya buat apa untuk apa ya kita terapkan Kalau gitu. kita terapkan, oke. Sebenarnya dalam ilmu psikologi ini kita nggak cuma buat memahami orang lain, kita juga diajarkan buat memahami diri sendiri. Ketika kita memang tadi perlu penanganan kan, ketika orang awam mah mungkin dia tidak percaya terhadap psikologi atau ilmu psikologi ya. Nah, kita sebagai mahasiswa psikologi ketika memang ada permasalahan itu bisa langsung aware, bisa langsung mawas diri, bisa langsung sadar, wah aku ada permasalahan ini loh. Jadi aku harus ke sini. Nah, itu mungkin poin paling utamanya kenapanya kayak gitu. Jadi kayak sebelum kita menangani orang lain juga kita harus tahu tentang diri kita sendiri. Ya. Betul. Jadi aku ingat ada salah satu psikolog ngomong ke aku bahwa sebelum kamu mengobati orang lain, kamu harus mengobati dirimu sendiri. Ya, karena belum tentu kita mau mengobati orang lain tapi belum selesai dengan masalah kita sendiri kan ya. Betul. Ada juga mata kuliah kalau nggak salah kepribadian klasik. Oh ya. Itu di akhir tuh bikin worldview ya. Kalau nggak salah itu waktu angkatan aku bikin worldview juga. Jadi itu pun mengajarkan kita bahwa kita melihat diri kita sendiri itu seperti apa itu lewat worldview. Jadi worldview itu kayak seperti apa? Boleh dijelasin secara rinci? Jadi worldview itu kita di dalamnya lebih singkatnya sih mungkin menceritakan tentang diri kita sendiri, dari kapan atau ada hal apa yang membuat sedih, hal apa yang membuat senang. Jadi tentang diri sendiri ya singkatnya seperti diary lah. Oh gitu. Dan itu tuh hanya dikeep untuk kita atau apa kayak dikasih gitu nanti sama dosennya dibacain satu-satu apa gimana? Kalau ketika angkatan aku sih kemarin karena sebagai tugas ya, waktu itu tugas, jadi dikasih ke dosen juga. Oh, dikasih ke dosen juga. Cuma kadang dari psikolog juga kalaupun kita konsul kadang ada juga yang minta worldview. Aku juga waktu konsul diminta worldview juga, membuat worldview waktu itu. Berarti emang apa ya, kalau misalnya kita untuk mengenali diri sendiri mungkin ya gitu. Jadi kita perlu nulis gitu ya tentang diri kita. Iya. Kayak, bikin diary kayak gitu kan. Dan itu tuh dimintain sama psikolognya. Betul. Kalau misalnya ada gitu kalau bikin gitu ya. Betul. Makanya sebenarnya ya kalau buat teman-teman nih yang nggak berani cerita ke orang lain, menurutku bisa cerita lewat tulisan. Iya, tulisan. Lewat tulisan, jadi lewat diary supaya permasalahan-permasalahan yang ada pun nggak numpuk di kepala kayak gitu. Bener. Dan katanya tuh lewat gambaran juga bisa ya. Kita bisa ngebaca lewat gambaran. Bisa. Itu ada tes grafis. Oh, tes grafis. Iya, salah satu tes grafis ada Baum, Dam. Dam itu menggambar manusia, Baum itu menggambar pohon. Jadi ketika misal arsiran-arsiran tertentu itu bisa dilihat bagaimana kepribadian dia. Kayak gitu. Itu nanti belajar di semester 5. Ada mata kuliah apa ya? Saya lupa, intinya ada di semester 5 itu belajar. Dan juga ada ambil datanya di semester 4. Iya, karena yang aku tahu tuh katanya ya, kalau misalnya kita temenan sama anak psikolog atau kita dekat sama anak psikolog disuruh gambar pohon ya katanya gitu ya, untuk ngebaca diri kita katanya gitu kan. Kadang juga ada yang katanya jangan mau pacaran sama anak psikologi, nanti disuruh gambar pohon kayak gitu. Ada. Iya, benar. Dan itu sebenarnya ya hanya untuk bukan membaca diri nggak sih, lebih kayak mengetahui mereka nih individunya seperti apa gitu ya. Nah, iya betul kayak gitu. Kayak menilai secara langsung dari gambar itu kan. Dan tes grafis pun enggak semata-mata kita melihat bahwa arsirannya kayak gini tuh artinya dia orangnya kayak gini, enggak. Sebenarnya banyak banget yang harus dipelajari, makanya tes grafis ini salah satu mungkin bagi aku itu mata kuliah yang sulit dimengerti. Oh ya. Karena harus melihat gambar. Oh iya. Apalagi Baum kita harus melihat ketika ada buahnya artinya apa, ketika tidak ada buahnya itu artinya apa, ketika gambarnya di sebelah kanan itu artinya apa. Itu banyak banget nanti diajar. Jadi kayak macam jadi psikotes bukan sih? Betul. Kebanyakan sih memang kalau psikolog
terutama di biro ya tempat aku magang sekarang itu biasanya memang ada tes grafis dulu. Oh. Tes grafis sama tes IQ. Kebanyakan tes grafis yang dipakainya itu Baum sama Dam. Jadi supaya membantu psikolog untuk melanjutkan ke prosesi konsultasinya. Tapi kalau kakak sendiri masuk ke jurusan psikolog tuh ada kayak tes IQ-nya kayak gitu atau enggak? Enggak. Berarti pas magang aja ketika ada kayak gitu. Iya, betul. Tapi enggak semua tempat magang berarti ya. Iya. Oke. Berarti kayak selama ini kakak udah ngejalanin banyak struggle-nya. Kira-kira yang paling struggle itu menjadi mahasiswa atau menjalani diri kakak yang seperti ini yang punya bipolar kayak gitu. Sebenarnya yang paling struggle banget itu ketika pertama kali didiagnos bipolar. Itu paling salah satu suatu hal yang memang sulit diterima. Jadi memang susah sih waktu itu, hampir berminggu-minggu menerima bahwa aku tuh bipolar loh, dan aku tuh harus minum obat terus gitu kan. Kadang minum obat juga capek. Iya, kan pasti. ya, apalagi sehari pagi-pagi aja bisa minum 4 obat kayak gitu. Di situ bagian itu yang bikin struggle banget sih. Capek ya. Bener, kayak capek, kayak harus menerima nih beberapa waktu ke depan harus seperti ini kayak gitu. Tapi untuk menjadi mahasiswa sendiri nggak ada struggle-nya apa kan? Kayak ya udah menikmati aja gitu. Nggak ada. Selama jadi mahasiswa alhamdulillah sih, karena teman-temannya pun mendukung ya. Jadi alhamdulillah sangat-sangat bersyukur sih terkait hal itu. Kita juga tergantung kondisi lingkungan juga kan. Betul. Kalau mungkin mereka support ya kita akan baik-baik aja. Benar banget. Ya, jadi nggak akan ada namanya struggle kayak stres akademik itu mungkin ada, tapi kalau lingkungan sendiri mensupport ya nggak akan ada itu ya. Iya, mentok-mentok paling prokrastinasi. Iya, pasti. Kita menunda-nunda tugas, paling mentok-mentok kayak gitu. Gitu ya. Berarti emang kakak sendiri berarti pernah dong ya pasti nunda-nunda tugas. Pernah banget. Pasti pernah. Kayak udah burn out nih, aduh nanti dulu deh Nanti gitu dulu, ya. sampai deadline-nya besok baru Iya. dikerjakan. Hamin satu deadline tengah hamin beberapa jam ya. Bener. Pasti. Oke. Mungkin terakhir dari aku, kira-kira yang sangat kakak nikmati menjadi seorang bipolar dan seorang mahasiswa gitu dengan lingkungan yang sangat baik gitu apa? Yang paling dinikmati ya. Iya. Sebenarnya yang paling dinikmati karena aku tuh orangnya sangat-sangat ya menikmati hidup banget lah gitu. Jadi yang paling dinikmati adalah gimana cara aku menerima keadaan diri aku sendiri saat ini. Itu yang paling dinikmati banget. Karena apa? Itu pun membantu aku supaya semakin kuat lagi, semakin percaya diri lagi bahwa kamu sebagai seorang penyandang atau seorang bipolar itu bisa loh hidup sebaik ini juga masih bisa gitu kan. Atau kamu seorang bipolar, kamu masih bisa hidup seindah ini gitu kan, masih bisa menjalani hidup sebaik ini, kayak gitu sih. Jadi kakak emang nggak ada takut-takutnya untuk ya udah ini gue gitu? Nggak ada, jadi harus percaya diri aja. Iya. Oke, tepuk tangan dulu untuk Kak Risa. Keren banget, kalian bisa jadiin ini sebuah motivasi pelajaran untuk kalian sendiri. Kalian juga harus bisa mengenal diri kalian sendiri sebaik mungkin sebelum kalian mengenal orang lain gitu. Ada nggak kata-kata deh untuk penonton gitu? Closing statement ya. Ya boleh. Oke, untuk teman-teman jangan takut terhadap apapun. Lakukan apapun, apalagi untuk diri sendiri. Dan teman-teman yang belum menemukan cahayanya, carilah cahayanya teman-teman di mana. Carilah cahaya teman-teman agar teman-teman mampu atau mau untuk hidup sebaik mungkin. Dan satu hal lagi, carilah pergaulan yang baik. Carilah lingkungan yang baik agar nanti teman-teman kembali ke Tuhan, teman-teman itu dalam keadaan yang baik juga. Yes, keren banget. Makanya lingkungan yang sangat positif itu berpengaruh ya untuk diri kita ya. Karena kita sebagai manusia pasti mengikuti aja gitu ya. Karena kan sebagai manusia, balik lagi dia akan kembali ke dirinya sendiri dan Tuhannya. Betul. Oke.
Teman-teman jangan lupa untuk di like, di komen. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan lain lagi, mungkin kita akan bisa undang Karisaf lagi di next konten. Jangan lupa juga untuk mungkin bisa sharing-sharing pengalaman kalian gitu tentang mental health kayak gitu. Boleh komen aja di bawah. Dan jangan lupa subscribe. Dah.